Halo, jadi saya Federico Godwin, NIM saya 250202943. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban untuk UTS IoT saya. Jadi biasanya main issues usually highlighted for IoT itu yang pertama sensing power. Jadi sensing ini merupakan kemampuan alat IoT untuk mendeteksi atau mendapatkan data dari lingkungan di sekitar mereka, dan power ini merupakan besarnya energi yang dibutuhkan peralatan IoT untuk berjalan. Dan biasa sensing itu digunakan beberapa alat seperti sensor, dan untuk power itu untuk berjalan digunakan beberapa perangkat seperti baterai. Dan untuk membuat sistem IoT yang scalable, kuat, dan dioptimalkan dalam segi sensing dan power, dibutuhkan perangkat IoT yang dapat berjalan dengan power rendah atau hemat dan dapat mengukur data di lingkungannya dengan tepat dan akurat. Dan untuk data communication adalah kemampuan perangkat IoT untuk mengirim dan menerima data dengan perangkat lain. Dan ada beberapa metodenya, yaitu dengan Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, dan menggunakan data Zelware. Dan untuk membuat alat IoT yang scalable, kuat, dan dioptimalkan, maka dibutuhkan data komunikasi yang bisa menangani data yang besar dan mendukung real-time data analysis. Dan untuk edge computing adalah kemampuan alat IoT untuk memproses data dan menyimpan data lebih dekat ke pusat data, yaitu ke tempat data itu dibuat atau diambil. Nah, edge computing ini dapat mengurangi jumlah data yang dikirim karena data tersebut diolah terlebih dahulu sebelum dikirim. Dengan begitu, maka bisa dienkripsi terlebih dahulu sebelum dikirim. Nah, untuk membuat alat IoT yang scalable, kuat, dan dioptimalkan, maka dibutuhkan edge computing untuk menjaga data agar lebih aman dan kecil, sehingga pas dikirim itu bisa lebih kecil dan lebih aman. Dan untuk computing dan analytics dan machine learning, jadi ini adalah sebuah kemampuan perangkat IoT untuk menganalisis dan memproses sebuah data yang diambil dari sensor dan tersambung ke alat IoT itu sendiri. Dan machine learning digunakan ketika datanya sudah diambil, dan machine learning digunakan untuk menentukan sebuah decision atau keputusan dari data yang telah diambil dan bisa memprediksinya. Dan untuk membuat alat IoT yang scalable, kuat, dan dioptimalkan, maka dibutuhkan computing analytics dan machine learning untuk menganalisis dan memproses jumlah data yang diambil tersebut, dan dibuatlah suatu keputusan dan prediksi. Dan threat untuk security, untuk membuat alat scalable yang kuat dan dioptimalkan, maka dibutuhkan sistem yang aman terhadap serangan, eh, karena alat IoT menggunakan protokol komunikasi wireless yang dimana data mereka itu sensitif. Untuk mencegah serangan, maka dibutuhkan encryption, monitoring and logging, autentifikasi, dan akses kontrol. Ya, ini untuk nomor satu. Dan untuk nomor dua, ini adalah jawaban saya yang untuk soal yang dibutuhkan RTOS. Jadi di sini tempat untuk mendefine library Arduino. Saya menggunakan BH175, wire, DHT, dan adaptive sensor. Dan saya mendefinisikan DHT di pin 5, saya menggunakan DHT 11, dan saya menggunakan untuk mendeteksi dan mengambil data dari cahaya, saya menggunakan BH1750. Dan saya menggunakan semafor. Jadi saya menggunakan semafor untuk memberitahu bahwa tes yang lagi dikerjakan itu sudah selesai ke tes yang lain. Jadi datanya tuh tidak ada yang tabrakan. Dan input semafor, dan ini untuk membuat tes. Jadi RTOS itu digunakan untuk membuat tes yang berjalan secara paralel menggunakan beberapa core yang ada di ESP32. Jadi ini untuk menghitung temperatur, ini humidity, ini light, dan ini untuk mengetahui apabila semafor itu diambil atau tidak. Jadi bisa kita run aja sekarang ya. Kita build terlebih dahulu kali. Sukses, dan kita upload. Sukses, kita buka serial monitor. Nah, jadi ini datanya sudah keluar ya. Dan sebelumnya NIM saya yang terakhir ada 433, jadi untuk temperatur saya menghitungnya setiap 4 detik, humidity 3 detik, dan light 3 detik. Karena NIM saya di akhirnya 433. Dan misalnya di sini light dan humidity-nya itu keluarnya bersamaan ya. Oke, kita lanjut di
nomor berikutnya. Jadi untuk nomor 3, saya mengirimkan data yang diambil dari BH1750 ke dalam Mosquito. Jadi untuk di code saya ini adalah library-nya dan ini digunakan untuk mendefinisikan nama WiFi, ini password WiFi, ini mendefinisikan for broker, dan ini topik publish, dan ini topik subscribe, dan ini setup, dan di sini untuk menghubungkan ke WiFi. Jika ini berhasil, dan ini untuk nge-publish message di sini. Jadi ini digunakan untuk menghitung lux. Ini menampilkan di terminal untuk ngecek kalau misalnya ini berhasil atau enggak untuk untuk menghitung yang ada di light meternya. Dan ini untuk mengirimkan hasilnya di sini. Ini kalau misalnya lebih dari 400, ini kalau misalnya kurang dari 400. Dan ini void loop. Ini untuk menghubungkan ke broker. Ini menghubungkan topik publish. Ini jika gagal, dan ini juga berhasil. Oke, kita sekarang build saja. Sukses. Sekarang kita upload. Sekarang kita buka terminal. Di sini sudah terbaca ya. Sekarang kita buka command prompt. Lalu kita tinggal masukin command ini ke dalam command prompt. Nah, di sini terbaca ya. Ini sangat rendah karena situasi di rumah saya rada mendung ya, rada gelap. Jadi sangat kecil. Sekarang saya menggunakan center. Sekarang sudah mulai nambah ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 400 dia akan memunculkan warning. Warning. Jadi sekian dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih.